Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya ya kalian dalam keadaan baik dan luar biasa. Apa kabarnya Kakak Ica? Puji Tuhan, baik. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya, siapa sih kakak cantik yang ada di samping kanannya kakak? Ada yang kenal? Nah, mungkin masih banyak ya yang belum. Nah, karena itu kakak persilahkan untuk kakak Ica memperkenalkan dirinya. Baik, halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ice. Saya adalah mahasiswi teologi dari kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga di Jawa Tengah di sana. Wah, jauh sekali ya kakak. Ya, dan saya akan membantu pelayanan kakak-kakak pembimbing di sini selama kurang lebih 3 bulan sampai bulan Agustus ke depan. Nah, jadi adik-adik, kakak Ica ini akan membantu kita, akan membantu pelayanan persekutuan anak dan remaja sampai bulan Agustus ya. Nah, baik adik-adik, karena kita menyadari kasih setia Tuhan yang begitu tinggi dan begitu dalam, karena itu saya mengajak adik-adik untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh kakak Ica. Baik adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan telah membimbing menyertai kami melalui hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus tolong sertai kami. Biarlah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, melalui ibadah kami saat ini, ada firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, satu persatu biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami, serta boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu, di bawah anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, semua berdiri. Kita menyanyikan pujian dengan judul Ku Mau Taat. Pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus,
pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, ayo semuanya berdiri sekarang ya. Berdiri. Ya. Sekarang rentangkan tangan ke samping. Semuanya ikut. Lalu ke depan. Sekarang tepuk tangan 3 kali. Waduh, pintar ya. Oke, sekarang duduk semuanya. Nah, sepertinya ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Wow, kakak mau tepuk tangan buat yang ikut perintah. Yang ikut berarti dia anak yang taat perintah, ya. Tahu tidak apa itu taat? Taat itu adalah mau mendengar, mau ikut, mau turut, ya. Jadi anak yang taat berarti dia anak yang dengar-dengaran, dengar perintah orang tua, bahkan terutama mendengar kepada perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia juga membuat sebuah taman yang indah, namanya Taman Eden. Lalu Allah menempatkan manusia pertama di sana, yaitu Adam dan Hawa. Taman itu indah sekali. Ada sungainya, ada hewan-hewan, dan juga ada pohon-pohon yang berbuah lebat. Suatu hari, Allah menunjukkan kepada Adam sebuah pohon yang letaknya di tengah-tengah taman itu. Lalu Allah berkata kepada Adam, "Adam, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Namun, pohon yang satu ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sekali-kali jangan engkau makan buahnya, karena engkau akan mati bila memakannya." Waduh, ternyata ada perintah Allah untuk Adam, yaitu tidak boleh makan buah pohon yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Nah, Adam mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan perintahkan itu. Setiap kali ia melihat pohon itu, ia teringat akan perintah Tuhan kepadanya. Pada suatu hari, ketika Hawa berjalan-jalan di taman, dihampirinya pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu. Nah, kalian masih ingat tidak apa yang Tuhan katakan tentang pohon itu? Iya, Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buahnya. Ketika Hawa berdiri dekat pohon, tiba-tiba didengarnya suara yang berkata, "Tentunya Allah melarang engkau memakan buah dari pohon dalam taman ini, bukan?" Wah, Hawa sangat terkejut. Suara itu bukan suara Allah, juga bukan suara Adam. Lalu suara siapa? Dilihatnya ada seekor ular. Rupanya ular itulah yang berkata-kata. Lalu jawab Hawa, "Tidak demikian. Tuhan mengizinkan kami memakan buah dari semua pohon di taman ini, kecuali buah pohon ini. Tuhan bilang kami tidak boleh memakannya. Kalau kami makan, kami akan mati." Nah, ternyata ular ini belum menyerah untuk menggoda Hawa. Ular itu kemudian berkata, "Kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan menjadi pandai seperti Allah. Tahu mana yang baik dan yang jahat kalau kamu makan buah ini." Wah, ternyata Hawa mulai tergoda dengan bujukan dan godaan si ular tadi. Hawa mulai mengambil buah itu. Hawa berpikir bahwa buah itu kelihatannya enak untuk dimakan. Dan ia juga ingin menjadi pandai seperti apa yang dikatakan ular tadi.
Hawa lupa akan larangan Allah. Lalu Hawa mengambil buah itu, dimakannya, dan juga diberikannya kepada Adam. Setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, maka sadarlah mereka akan perbuatan mereka, dan mereka merasa takut sekali kepada Allah. Mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah, sehingga ketika Allah mencari mereka di taman, mereka pergi bersembunyi. Nah, tiba-tiba Allah bersuara, "Adam, di mana kalian?" Lalu Adam berteriak, "Tuhan, kami di sini bersembunyi. Kami takut karena kami sudah melanggar perintah Allah." Tuhan lalu menjawab, "Apakah kamu sudah memakan buah yang sudah aku larang untuk kamu makan itu?" Adam menjawab, "Tuhan, Hawa yang memberikannya kepadaku, makanya aku makan." Lalu Hawa lagi berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ular ini yang sudah menipuku sehingga aku makan buah itu." Allah marah sekali karena Adam dan Hawa tidak taat akan perintahnya. Allah kemudian berkata kepada si ular, "Karena kamu telah berbuat demikian, kamu sudah menipu manusia ini, maka terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu." Waduh, ular ini dihukum oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Hawa, "Karena kamu tidak taat, maka aku akan menghukummu. Kamu akan susah payah saat mengandung. Kamu akan kesakitan saat melahirkan anakmu." Kemudian Allah berkata lagi kepada Adam, "Karena kamu juga sudah melanggar perintahku, maka terkutuklah tanah. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Engkau akan mengelola tanah ini dengan susah payah supaya kamu bisa makan." Wow, itulah hukuman untuk Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Kasihan sekali ya Adam dan Hawa. Padahal mereka sebelumnya sudah senang hidup di Taman Eden. Tetapi karena mereka melanggar perintah Allah, akhirnya Allah menghukum mereka dan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Allah memang mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Allah juga harus menghukum mereka supaya mereka mau menurut, mereka mau taat. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk anak-anak yang taat atau anak-anak yang tidak taat? Kalau anak-anak yang taat kepada Allah adalah anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Bagaimanakah anak yang melakukan perintah Tuhan itu? Dia rajin belajar firman Tuhan, supaya tahu mana yang Tuhan suka dan perbuatan mana yang Tuhan tidak suka. Kalau dia rajin ke sekolah minggu, beribadah, itu juga termasuk anak yang taat. Karena Tuhan mau kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Anak yang rajin berdoa di rumah juga termasuk anak-anak yang taat kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita rajin berdoa. Nah, bagaimana dengan taat kepada orang tua? Taat kepada orang tua berarti saat mama atau papa menasihati kita atau menegur kita, kita dengarkan dengan baik.
Jadi anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya, saat ditegur dia dengar-dengaran, itu berarti dia anak yang taat dan melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Rajin menolong orang tua. Kalau orang tuanya minta tolong, dia segera menolong. Kalau dia melihat orang tuanya perlu bantuan di rumah, dia segera membantu. Nah, itu adalah contoh anak-anak yang taat. Nah, demikian kisah tentang orang-orang yang tidak taat. Nah, adik-adik di rumah, apakah kalian sudah taat kepada orang tua kalian? Apakah kalian sudah dengar-dengaran kepada mama papa di rumah? Nah, mama papa di rumah pasti sangat sayang pada anak-anak sekalian. Tetapi kalau anak-anak tidak taat, anak-anak melakukan pelanggaran terhadap apa yang dikatakan orang tua di rumah, pasti mama papa akan menghukum. Mereka menghukum bukan karena tidak sayang, tetapi supaya anak-anak tidak mengulangi lagi kesalahan anak-anaknya. Mama papa pasti mau anak-anak menjadi anak-anak yang taat. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jangan selalu mau melanggar peraturan, terutama aturannya Tuhan. Jangan sampai kita dihukum seperti Adam dan Hawa tadi ya. Jadi siapa yang taat tidak dihukum. Sedang anak-anak yang tidak taat pasti dihukum. Oke? Nah, cerita kita tadi terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Jadi adik-adik yang sudah pintar membaca nanti di rumah silakan dibaca ya supaya lebih lengkap ceritanya. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul, ya semua buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29b. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29b. Kita baca sama-sama ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak yang taat. Kita harus taat kepada Tuhan supaya tidak dihukum. Nah, kita akan lihat teman-teman kita yang sudah taat mengirimkan videonya, video menghafal ya ayat hafalan. Yuk kita saksikan sama-sama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Renata. Saya menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Kisah Para Rasul 27 ayat 35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, nama Sentan Karyapa. Saya mau menghafalkan atau hafalan saya yang terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bu Guru dan teman-teman, saya Alur 8. Saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 35C yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah menghadapi mereka. Teman-teman dan Ibu Guru, saya Mardelti Cima. Saya dari Dapel 2. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 35C yang berbunyi demikian. Mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Teman-teman, saya Ogi dari Dapel 8. Ayat hafalan saya terdapat
dalam Ibrani pasal 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pagi Bu Guru, nama saya Delika. Saya mau menghafalkan Kisah Para Rasul 27 ayat 35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah di hadapan semua mereka. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Dan teman-teman, nama saya Liliana. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Kisah Para Rasul 27 ayat 35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Novita Dewi. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yaitu Kisah Para Rasul 27 ayat 35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih Bu Guru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Marsha Salmadika. Saya ingin menghafalkan Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-35. Mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Natalia. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya itu Kisah Para Rasul 27 ayat 35 bagian C yang berbunyi demikian. Mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari DPP 8. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Kitab Para Rasul pasal 27 ayat 35C yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah menghadapi semua mereka. Saya kan terima kasih dalam mendengarkan. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-35 bagian C yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah menghadapi semua mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Nah, itu tadi teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya. Kakak harap semuanya menghafal ayat hafalan dan jangan lupa kirimkan video ayat hafalannya ya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik firman Tuhan hari ini yang boleh kita baca dan pelajari bersama. Bagaimana Kakak Ica? Ya, betul sekali. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus maupun taat kepada orang tua. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, sebagai ungkapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu kita akan membawa persembahan syukur kita sambil menyanyikan pujian T-A-A-T, taat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Kami sudah boleh diberikan waktu bersama belajar firman Tuhan, bagaimana menjadi anak-anak yang taat.
Tuhan, tolonglah kami, berkati kami sekalian, supaya kami semakin hari boleh semakin menjadi anak-anak yang taat, semakin hari semakin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tetapi kami senantiasa tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Olehnya itu Tuhan, kami mohon selalu tuntunan Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kami dalam bangku pendidikan. Berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, berkati kami dengan kepandaian, hikmat dari Tuhan, dan ketekunan, agar kami selalu mampu berjuang dalam bangku pendidikan. Dan biarlah kelak Tuhan berkati kami sehingga kami boleh berhasil dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami terus juga memohon kepada Tuhan untuk memberkati kami, menjaga kami dalam masa-masa pandemi ini. Jauhkan kami dari segala penyakit, segala virus, sehingga kami tetap boleh melakukan aktivitas kami dengan aman. Dan biarlah di dalamnya hanya nama Tuhan kami permuliakan. Kami juga berdoa untuk mama papa di rumah dalam pekerjaannya masing-masing. Biarlah Tuhan terus berkati mereka dalam pekerjaannya, memberikan semangat, kesehatan, sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan mereka, melaksanakan tanggung jawab mereka seturut dan kehendak Tuhan. Berkati orang tua kami juga dalam mendidik dan mengarahkan kami di rumah. Berikan mereka kesabaran dan hikmat Tuhan, sehingga mereka senantiasa mampu mendidik dan mengarahkan kami dengan benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan berkati sehingga mampu dikelola dengan baik untuk keluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita ada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum itu kita menyanyikan satu pujian lagi. Semua berdiri, kita menyanyikan pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini,
Kita akan menutup dengan doa. Doa ini akan dipimpin kembali oleh Kakak Ica. Baik, untuk doa penutup kita lipat tangan kembali, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali ya Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu karena Engkau telah membimbing menyertai kami dalam melaksanakan ibadah kami, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat kepadamu ya Tuhan, maupun taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah sertai kami, biarlah kami dapat melaksanakan firman kebenaran-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami telah berada di penghujung ibadah kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan, seminggu lagi yang akan datang. Biarlah kami boleh sehat selalu meskipun di tengah pandemi pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sambut sempurnakan. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjadi anak yang taat. Dan jangan lupa untuk senantiasa makan makanan yang bergizi, dan ketika keluar rumah harus senantiasa pakai masker, rajin cuci tangan, dan senantiasa untuk menjaga jarak. Dan sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!